Bung Rocky, saya kira di tengah situasi ketegangan politik ini juga kekacauan terus terjadi dan dalam hal ini yang tentu kita tidak duga dan tidak kita inginkan yang terjadi kemarin di Sabtu malam di Stadion Kanjuruhan Malang ya, tempat basisnya Arema, terjadi banyak sekali korban jatuh. Itu nggak terlalu, kita nggak mau berdebat berapa angkanya. Misalnya disebutkan bahwa ada yang 182, wakil gubernur menyebutkan 174, kemudian Pak Kapolri merevisi bahwa dari hasil diverifikasi itu hanya 100, bukan hanya 125 orang. Itu tetap saja jumlah yang sangat banyak. Satu nyawa pun itu sudah tragedi, apalagi ada katakanlah minimal kita pegang Pak Kapolri 125 orang itu betul-betul menjadi tragedi yang luar biasa. Ya, betul, ini tragedi, tapi dia tidak berhenti pada sekedar mengucap, oh ini tragedi. Kita tunggu siapa yang pertama kali akan tampil ke publik dan bilang saya bertanggung jawab. Kan itu intinya tuh, dan itu harus cepat-cepat tuh. Seluruh analisis bisa kita taruh ya ini karena kapasitas yang berlebih, dan ya memang pasti karena bagaimanapun sepak bola itu kan bisnis. Jadi orang pasti ada tiket-tiket yang dijual di luar tuh supaya panitia untung. Kira-kira itu intinya, apalagi di Indonesia tuh. Yang kedua adalah soal tatib. Dan kita tahu bahwa itu sebetulnya yurisdiksi FIFA, walaupun dibuat di lapangan Indonesia, maka aturan FIFA yang mesti dipakai itu bahwa gas air mata tidak boleh dipakai. Dan kita lihat memang dalam sejarah Arema dan Persebaya juga pernah ada larangan untuk pakai gas air mata. Karena kita tahu ini musuh bebuyutan yang ya bukan sekedar dendam, tapi fanatisme yang udah keras betul. Itu yang mestinya diperhatikan dari awal. Jadi kalau kita bicara kok bisa ada gas air mata di situ, ya mungkin karena dianggap memang ini berbahaya tuh. Tetapi waktu penonton masuk kan penonton itu kita asumsikan nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat kekerasan. Karena nggak mungkin penonton itu diasumsikan bawa alat kekerasan kan. Sweeping sudah ketika masuk stadion mereka udah di sweeping, bahkan flare. Iya, jadi betul. Jadi apa yang berbahaya di dalam lapangan? Justru kita mesti terangkan bahwa gas air mata itu dipakai untuk menghalau massa yang membawa alat kekerasan. Ini dia nggak bawa alat kekerasan, dan di antara mereka aja kan Persebaya nggak ada di situ tuh pendukung-pendukungnya tuh. Dan jadi sebetulnya itu kegembiraan yang ada semacam kekesalan, tapi dihalau oleh gas air mata yang membahayakan. Lo orang jadi panik tuh. Nah, kalau misalnya aparat bilang ya itu lapangan terbuka, itu bukan lapangan terbuka, itu enclave, itu tertutup itu. Kalau di jalan raya itu lapangan terbuka, tapi lapangan sepak bola itu lapangan tertutup, dan antisipasi itu yang buruk. Nah, kita mengerti bahwa fanatisme ada di mana-mana. Tadi malam juga kan dua bebuyutan Manchester itu, yang City sama United itu kan bertarung, dan nggak ada biasa aja. Jadi sekali lagi bagi kita atau bagi saya, yang penting ada yang mau bertanggung jawab. Bukan nanti di pengadilan diperiksa dulu, langsung aja bilang saya bertanggung jawab. Kapolda terutama tuh, saya bertanggung jawab tuh. Karena orang akan usut kenapa di situ ada gas air mata tuh. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira dahulukan dulu pertanggungjawabannya sebelum setelah itu kita pastikan bahwa oke, ada penyelesaian. Tapi harus ada siapa yang pertama kali datang ke publik, saya bertanggung jawab. Maka oke, saya akan mundur. Kira-kira begitu kan? Intinya begitu. Dalam keadaan polisi juga lagi tertekan, ya mesti ada semacam pelajaran moral bahwa pertanggungjawaban itu mendahului pembuktian, kan begitu. Itu yang saya kira agak sulit ya berharap di bangsa ini gitu ya. Soal budaya mengundurkan diri, menyatakan bertanggung jawab itu nggak ada, Bung Rocky, dalam kamus kita. Yang terjadi orang justru malah berebut mendapatkan jabatan dan dengan berbagai cara mempertahankan jabatannya, meskipun itu kemudian melanggar bukan hanya hukum tapi melanggar secara etika dan moral. Itu yang kita sebut kemampuan seseorang itu untuk menyatakan diri bahwa saya mulia sebagai penguasa, sebagai komandan, karena itu kemuliaan itu yang harus saya pertahankan, bukan jabatan saya. Jadi kalau saya pertahankan jabatan saya, itu artinya saya nggak peduli apakah saya masih mulia apa nggak mulia kan. Yang disebut sering kali kita sebut di sini noblesse oblige, itu tuh poin itu. Apalagi sekarang mulai ya memang nggak tertib penonton, nggak ada soal, itu bukan kesalahan penonton.
Jelas-jelas penonton nggak bawa apa-apa. Jelas-jelas penonton ya air mineral aja yang bertebaran di situ tuh. Tetapi antisipasi kan mesti dibuat tuh. Dan itu stadion yang kira-kira secara keamanan itu berbahaya karena menyelenggarakan dua musuh bebuyutan di situ. Nah, itu yang nggak dipikirkan oleh aparat keamanan. Jadi kita mesti minta pertanggungjawaban dari aparat keamanan. Dan pertanggungjawaban itu kan ada hierarkinya tuh. Dibekali sekarang orang mulai riset di apa jenis gas yang ada di situ tuh. Jadi nanti makin lama makin jauh nih analisisnya. Karena itu mestinya Pak Kapolri sebetulnya sebagai atasan kepolisian langsung kasih konferensi pers pertama dong yang mengarahkan tentang pertanggungjawaban. Jadi bukan ya kita udah dengar lah Pak Mahfud juga memberi konferensi pers, macam-macam orang, apa namanya, Komnas HAM juga kayaknya bicara tentang ya ini tragedi kemanusiaan. Ya, semua orang juga ini tragedi kemanusiaan, tapi bukan tragedinya yang perlu kita gede-gedein, tetapi pertanggungjawaban dari tragedi itu. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi sekali lagi kita mau tuntut itu supaya tadi ada pelajaran etis bagi bangsa ini, bos. Nggak boleh apa namanya blame the victim, menyalahkan apa namanya supporter yang beringas. Jadi bukan itu cara kita untuk mengatasi. Kita tahu di mana-mana sepak bola itu pasti ada kekerasan, pasti ada perjudian, pasti ada uang di situ. Tapi etika dari mereka yang harusnya menjaga rasa aman ketertiban itu yang mesti kita persoalkan. Ya, ya. Dan saya kira ini ya, tentu saja selain menyedihkan buat mereka yang aktif di olahraga sepak bola, dan tapi juga ini kabar yang menyedihkan membuat bagi kita, dan kemudian dunia itu hanya melihat kita dari sisi keburukan-keburukannya saja, karena ini iya betul ini. Jadi akhirnya ada semacam definisi dunia. Apa itu Indonesia? Indonesia adalah kerusuhan. Macam-macam cara dunia menghina kita akhirnya kan. Ya, FIFA mungkin ya dapat sanksi segala macam, tapi udah itu bagi pengamat internasional, Indonesia itu negeri yang berbahaya. Akan ada G20. Nanti G20 juga akan lihat, wah memang cara Indonesia menangani ketegangan sosial itu berbahaya. Maka sebagian mungkin cuma kirim menteri luar negeri atau wakil presidennya. Lalu reputasi Indonesia jatuh lagi justru di tengah keprihatinan kita dengan penampilan Pak Jokowi yang profil internasionalnya merosot. Jadi tetap Pak Jokowi akan disorot sebagai presiden yang gagal untuk ya menciptakan order, menciptakan tatanan. Ya. Kan kemarin kita bicara, kita dikenal dunia sebagai negara termiskin, 100 termasuk negara termiskin di dunia. Kita termasuk negara yang IQ-nya terendah di Asia Tenggara, hanya di atas Timor Leste. Sekarang kita mencatatkan nomor 2 kejadian terburuk di dalam sejarah tragedi sepak bola. Ini yang terburuk pernah terjadi tahun 64 di Peru, Bung Rocky, ketika Argentina bertemu dengan Peru pada waktu itu. Jumlahnya kalau nggak salah sekitar, saya lupa, 300-an orang. Ini nomor 2, dan kita di atas Hillsborough ya, yang pernah terjadi juga tahun 89 di Inggris ketika Liverpool bertemu dengan Nottingham Forest. Tapi ini sudah akan masuk dalam catatan sejarah dan akan terus itu mengendap dalam memori kolektif, terutama para penggemar olahraga di seluruh dunia. Itu catatan sejarah buruk olahraga. Tapi ada catatan lain bagi mereka yang suka berpikir tanda kutip metafisik, menganggap bahwa ya memang ini tanda-tanda alam, bahwa memang bisa ada pergantian total. Dan masyarakat Indonesia selalu peka dengan itu, yang menganggap ya sebetulnya ini paksaan alam supaya ada pergantian total di dalam cara kita memerintah. Itu intinya saya kira itu tuh. Itu bagian yang kita sebut dimensi kebatinan kita melihat tragedi kemanusiaan. Tapi dimensi kriminalnya tetap mesti diutamakan, bahwa ada kriminal, yaitu pembiaran, minimal ada pembiaran tuh. Dibiarkan berseliweran gas air mata di ruang tertutup, karena stadion itu sebetulnya ruang tertutup, diarahkan ke tribun, kepanikan terjadi itu. Jadi semua hal itu yang mesti digelar perkarakan, dan sebelum gelar perkara ada untuk cari siapa yang bersalah, mesti ada pemimpin yang mengajukan diri sebagai penanggung jawab. Oke, dan ini khusus untuk kepolisian. Saya mengamati ya perbincangan di antara para supporter, kemudian saksi-saksi
yang hadir di stadion, ini memang bukan konflik yang seperti selama ini kan tawuran gitu ya, biasanya antara bonek dengan Arema itu tawuran. Ini bukan. Ini justru yang dipersalahkan adalah kepolisian gitu, yang mengapa kemudian menembakkan gas mata. Satu, penggunaan gas air mata itu sendiri salah. Kedua, mengapa juga menembakkan gas air mata kepada para penonton di tribun yang sebenarnya nggak ada urusannya dengan yang ribut-ribut di tengah lapangan. Jadi ini menurut saya mungkin makin berat beban dari Pak Kapolri Listio Sigit. Jadi saya sepakat sebenarnya harusnya para kepolisian daerah setempat, mulai Kapolres Malang sampai Kapolda Jawa Timur, itu nggak usah dituntut karena desakan sekarang udah luar biasa mereka untuk segera mengundurkan diri. Harusnya dia tahu bahwa polisi sekarang sedang berjuang memulihkan nama baiknya luar biasa beratnya karena kasus Sambo, sekarang ditambah kasus ini lagi. Dan ini menambah kebencian orang terhadap kepolisian. Jadi harusnya mereka paham soal itu. Ya itu dimensi itu yang saya kira penting tuh. Bahwa ini bukan sekedar soal Arema, ini satu paket dengan soal Sambo macam-macam. Ya masih ada polisi yang brutal pada mahasiswa juga. Jadi terlihat bahwa pelemahan lembaga kepolisian ini berlangsung struktural sebetulnya. Jawabannya harus juga struktural. Jadi kita tunggu misalnya sekaligus Pak Kapolri mengatakan oke, ini momentum lagi yang menyebabkan kita harus betul-betul lakukan sesuatu secara dahsyat. Kan itu yang kita ingin dengar kan. Bukan nanti kami akan periksa segala macam. Ini satu paket pemburukan citra polisi. Kan secara teknis sebetulnya yang terjadi di Malang itu kan secara teknis adalah menyelamatkan timnya aja kan. 11 orang itu dimasukin selesai kan. Kan nggak mungkin lagi orang berkelahi di antara sesama pendukung kok. Jadi kehidupan di lapangan itu tidak dipelajari psikologinya oleh aparat dan langsung ngeluarin gas air mata dan nggak mengerti bahwa ya itu berbahaya, dan bahaya itu kan mestinya dihitung dari awal. Pasti akan ada ketegangan di situ. Karena itu oke, ini hanya boleh masuk mungkin 20 orang polisi yang udah siap-siap di bagian ganti baju pakaian, masuk langsung selamatkan atau amankan para pemainnya, jadi itu beres, selesai. Oke, ya ini saya kira saya sendiri jujur aja berulang-ulang, saya merasa nggak terlalu percaya kok bisa sampai terjadi situasi semacam ini gitu ya. Dan tentu saja, Bung Rocky, seperti kita sampaikan, tentu duka cita kita kepada para keluarga yang ditinggalkan. Doa kita buat mereka yang meninggal karena terjadi kerusuhan itu. Dan juga tentu kita berharap yang ada langkah-langkah lain yang lebih konkret, tidak seperti tadi saling menyalahkan. Saya melihat ada tanda-tanda sudah mulai saling menyalahkan, dan mereka yang bertanggung jawab seperti Anda sebut tadi sama sekali merasa mereka tidak bersalah dan tidak harus merasa bahwa dengan cepat menyatakan mereka mengundurkan diri. Ini catatan kolosal dalam sejarah dunia yang makin berandab ya. Penyelenggaraan sport itu justru terjadi di Indonesia yang bukan sekedar kebetulan kita lagi mengalami multi krisis dan ditambah lagi dengan hal yang seolah-olah langsung dipayungi kita bahwa ini negara yang memang gagal, failed state dalam segala hal. Jadi kita berduka cita sambil membayangkan satu momentum sejarah yang sedang mengundang kita untuk masuk di dalam percakapan yang lebih radikal tentang etika kepemimpinan, tentang arogansi kekuasaan. Sangat mungkin juga itu ekspresi dari kemarahan ekonomi, lalu di outletnya tiba di lapangan bola. Itu berlapis-lapis tuh teori yang bisa kita pakai di situ. Tapi balik lagi, tetap mesti ada yang secara jujur mengatakan saya bertanggung jawab. Itu paling enggak sedikit membuat kita percaya bahwa oke, ada yang tidak menghindar dari peristiwa itu. Ya. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sekali lagi duka cita kita untuk para keluarga korban, dan kita berharap saja hal semacam ini tidak terulang lagi dan kita bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran itu. Iya, itu bangsa ini berduka karena itu, dan duka politik, duka olahraga segala macam sekarang sama-sama kita upayakan supaya batin kita bisa selesaikan masalah ini. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan tentu saja tetap dalam situasi apapun kita dengan 0%. Ya. Terima kasih. Oke.